أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih disibukkan oleh Allah di dalam urusan-urusan agama. Ini adalah nikmat yang besar, yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita istiqamah, kita berpegang teguh pada tali Allah, berpegang pada Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beragama ini kita mengenal cara-cara beragama. Kita mengenal bagaimana caranya supaya agama ini bisa hidup dalam diri kita, dalam keluarga kita, di lingkungan kita. Oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala, cara-cara tersebut harus diusahakan. Cara-cara tersebut harus dicari langkahnya supaya kita ini bersemangat dalam beragama, bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam mencari ilmu, bersemangat dalam berdakwah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara banyak cara-cara yang telah dipraktekkan oleh para ulama kita, di antaranya kita mengenal ada yang namanya jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini mempunyai kebiasaan, yaitu khuruj fi sabilillah, keluar di jalan Allah. Setiap bulan mereka keluar 3 hari dari masjid ke masjid. Setiap setahun mereka keluar 40 hari. Dan untuk seumur hidup mereka keluar 4 bulan, minimal 4 bulan. Ini kebiasaan yang umum, atau ini cara yang ditempuh oleh jamaah tabligh dalam rangka menyemangati, dalam rangka menanamkan semangat beragama, membiasakan ibadah, dan dalam rangka tentu menjalankan perintah Allah, di mana Allah memerintahkan untuk kepada kita untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah. 1 masjid, 2 masjid, 3 masjid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid inilah yang dilakukan oleh jamaah tabligh, keluar 3 hari 1 masjid, 3 hari 1 masjid, atau 2 hari 1 masjid, pindah dari masjid ke masjid.
Dari masjid ke masjid ini, kalau dalam bahasa Al-Quran disebut memakmurkan masjid. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid ini juga bisa dikatakan sebagai orang yang khuruj fisabilillah. Atau orang yang khuruj fisabilillah ini keluar 3 hari, keluar 40 hari ini, karena mereka dari masjid ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid, maka ia dapat dikatakan sebagai orang atau jamaah yang memakmurkan masjid. Namun di luar ayat lain, bahwa orang yang keluar di jalan Allah ini, dari masjid ke masjid ini, sering disebut juga sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Jadi keluar di jalan Allah ini juga disebut sebagai jihad fisabilillah. Kemudian dalam ayat lain juga dinyatakan bahwa orang yang keluar di jalan Allah ini adalah orang yang berhijrah di jalan Allah, hijrah fisabilillah. Kemudian orang yang keluar di jalan Allah ini juga disebut perjalanan di jalan Allah atau darabtum fisabilillah, melakukan perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang disebut yaitu orang yang keluar dari rumahnya. Khuruj yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penamaan terhadap jamaah tabligh yang keluar dari masjid ke masjid. Keluar dari masjid ke masjid. Seperti dalam ayat surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman fi sabilillah. Muragaman katsira wasa. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsira, maka dia akan mendapatkan tempat untuk berhijrah itu yang luas, yang baik. Fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Dan orang yang keluar di jalan Allah ini, orang yang berhijrah di jalan Allah ini, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang lapang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar hijrah di jalan Allah adalah satu metode dalam rangka kita bagaimana mengembangkan semangat beragama kita, bagaimana kita memberikan kehidupan untuk diri kita ini menjadi lebih baik. Dan tempat hijrah itu, tempat pindah itu luas, banyak, ke seluruh alam, ke seluruh dunia. Oleh karena itu, di dalam jamaah tabligh ada yang namanya keluar negeri jauh, ke seluruh alam, seluruh dunia. Seluruh dunia terjangkau dan punya akses bagi jamaah tabligh untuk hijrah, untuk keluar ke daerah-daerah seluruh alam ini. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhijrah ini adalah orang yang
akan mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Akan terbuka pemikirannya, akan terbuka pemahamannya terhadap dunia ini, terhadap luasnya dunia ini, terhadap peluang-peluang rezeki yang Allah tebar di muka bumi ini banyak. Tidak hanya satu cara, tapi bermacam-macam cara Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau berhijrah, mau keluar di jalan Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa hijrah itu atau orang yang berpindah itu adalah orang yang keluar dari rumahnya. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, min baitihi muhajiran ilallah, berarti dia adalah orang yang muhajir fi sabilillah, orang yang hijrah di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, mereka itulah orang-orang yang muhajirin, orang yang muhajir fi sabilillah. Dia adalah orang yang hijrah di jalan Allah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keluar dari rumah ini punya konsep, punya arahan, punya tata cara, punya aturan-aturan. Oleh karena itu, dalam jamaah tabligh keluar di jalan Allah, huruj ini punya aturan-aturan dan punya persiapan-persiapan. Anak yang ditinggal, bagaimana istri. Nah, persiapan-persiapan ini sudah dipersiapkan, sudah diajarkan pada anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan rumah dalam jamaah tabligh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keluar di jalan. Orang yang bisa keluar di jalan Allah, bisa keluar dari rumah itu adalah orang yang sudah hidup taklim rumahnya, sudah hidup amalan-amalan taklim di rumahnya. Setiap hari diadakan taklim, ada pendidikan di rumah. Dan yang berkewajiban untuk mendidik anak dan istri ini diutamakan itu adalah suami. Ini yang sangat ditekankan, suami bertanggung jawab pada pendidikan rohani, jasmani, dan keperluan-keperluan rumah tangganya. Jadi orang yang keluar di jalan Allah ini tidak keluar begitu saja, tetapi punya persiapan-persiapan, punya persetujuan, punya dukungan dari keluarga, anak, istri. Ini yang diharapkan. Tentu dukungan ini tidak begitu saja, tapi melalui proses pendidikan, proses taklim di rumahnya, proses pemahaman, proses penyadaran terhadap tugas, terhadap pentingnya keluar di jalan Allah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat tadi bahwa orang yang keluar rumahnya, wa may yakhruj min baitihi, seorang yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, mereka itulah orang yang berhijrah di jalan Allah. Hijrah di jalan Allah ini adalah hal yang harus selalu dilakukan. Harus dilakukan. Komitmen. Terus menerus. Sampai kapan? Summa yudrikhul maut.
sampai kematian. Sampai mati. Ini yang sering disebut dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Istiqomah terus menerus. Apabila seseorang yang istiqomah di dalam dakwah, mati dalam dakwah, maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka orang yang wafat, mati dalam komitmen, dalam istiqomah berdakwah, waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah letakkan balasannya langsung ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama kita mengatakan bahwa orang yang wafat di dalam berdakwah, di dalam khuruj fi sabilillah ini, maka dia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah atau mendapatkan surga langsung dari Allah, tidak melalui malaikat, tidak melalui hitung-hitungan, tidak melalui mizan. Jadi masuk surga tanpa hisab. Bahkan hal dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sambungan ayat ini dikaitkan dengan kematian dan balasan surganya dari Allah. Jadi kematian itu adalah menyambung kepada balasannya. Kematian juga adalah kematian yang langsung dari Allah SWT, tidak melalui malaikat pencabut nyawa, tapi Allah langsung yang mematikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penafsiran terhadap ayat tersebut. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahwa khuruj fisabilillah adalah keterangan dari ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 100 ini adalah bentuk hijrahnya umat akhir zaman, atau bentuk hijrahnya umat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, hijrah ini adalah amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah, atau sunnah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan terbukti membawa keberhasilan dalam berdakwah. Karena Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah ini bukan suatu hal yang mudah, tetapi betul-betul membutuhkan semangat berkorban, semangat jihad fi sabilillah, jihad pengorbanan harta dan raga, jiwa dan raga, dimana harus berani meninggalkan segala bentuk usaha yang ada di Mekah, meninggalkan anak-anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan segala bentuk usaha yang sudah dibangun puluhan tahun, dan pindah hijrah ke Madinah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara tanpa membawa barang-barang yang banyak, yang tentu yang dibawa hanya seperlu-perlunya saja dalam keadaan yang sangat sulit. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang langsung menyebutkan khuruj fi sabilillah, atau yakhruj min baitihi, keluar dari rumah. Demikianlah, mudah-mudahan ini menjadi
pemahaman bagi kita bahwa urut fisabilillah ini mempunyai dasar dari pemahaman Al-Quran. Itulah subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.